Cerita dimulai di sebuah jalan yang bernama Spring Avenue, di mana terdapat dua restoran yang saling berhadapan. Namun konsep dari kedua restoran tersebut sangat jauh berbeda. Restoran pertama bernama The Seven, yang mengusung tema makanan sederhana. Sementara restoran kedua yang bernama Stellar mengusung tema modern. Namun kedua koki dari restoran tersebut sama-sama hebat dalam membuat makanan. The Seven yang dikelola oleh Sky, sementara Stellar dipegang oleh Paul. 魚肉用鹽同黑胡椒調味，好有白酒，燒香提味。血橙應用茴香菜。嗰條圈中間最亂嘅部分，淋上南乳汁，用花椒、八角、麻椒、丁香、桂皮醃到佢入味。 The Seven yang telah berdiri selama puluhan tahun di Spring Avenue belum pernah mengalami masalah dengan toko ataupun orang-orang di sekitarnya. Bahkan sesama pedagang di komplek yang berada di sekitaran Spring Avenue, mereka semua sangat rukun, terutama bagi para pelanggan The Seven. Namun suatu ketika, The Seven kedatangan seorang tamu, sebut saja Tuk Kimin. Tuk Kimin yang baru saja datang, dengan tengilnya ia langsung menyerobot antrian dan minta untuk dilayani. Sky yang melihat kalau tamu itu tak sopan dan tak menghargai orang-orang yang telah antri duluan. Sky pun menghampiri Tuk Kimin dan mengatakan kalau ia ingin makan di sini, maka ia harus mengikuti antrian. Tuk Kimin yang tak terima ditegur oleh Sky, ia pun mengatakan dengan sombongnya kalau tempat ini dikuasai oleh bosnya. Tuk Kimin juga menyebutkan kalau sebentar lagi bosnya akan membangun restoran mewah persis di depan restoran The Seven. Sky yang tak peduli dan tak mau tahu soal bos Tuk Kimin, ia pun tetap menyuruh Tuk Kimin untuk mengantri. Merasa semua perkataannya diabaikan oleh Sky, Tuk Kimin pun memutuskan untuk pergi. Kemudian scene berpindah, di mana kita diperlihatkan dengan sebuah acara pembaptisan anak raja yang baru lahir. Dalam acara tersebut, koki yang bertanggung jawab untuk menghidangkan makanan adalah Paul dan kekasihnya yang bernama Mayo. Berkat kesuksesan Paul dalam acara tersebut, ia pun diangkat menjadi salah satu chef eksekutif oleh restoran ternama di Prancis. Tapi Paul yang telah mempunyai rencana lain, ia pun menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk kembali ke Cina. Karena di sana, ia telah dikontrak untuk memimpin sebuah restoran baru yang akan dibuka sebentar lagi. Adegan kembali berpindah ke Spring Avenue. Di sini kita diperlihatkan dengan tongkrongan bapak-bapak yang sedang melepas lelah setelah seharian mencari nafkah. Kemudian kita menyaksikan Sky yang tengah memberikan makanan kepada anjing. Saat yang bersamaan, kenangan masa kecilnya tiba-tiba saja terlintas dalam pikirannya, di mana saat itu ia masih belajar menjadi seorang koki dan ditinggalkan oleh ayahnya. Bahkan ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa ia tak berbakat menjadi seorang koki. Keesokan harinya, seperti biasa, Sky selalu membeli bahan untuk keperluan restorannya. Di sini untuk pertama kalinya, Sky bertemu dengan Paul. Pertemuan pertama mereka bisa dikatakan kurang baik, karena keduanya ingin membeli ikan kerapu dari pedagang yang sama. Paul yang datang lebih dulu merasa tak terima jika ikan itu diberikan kepada Sky yang datang belakangan. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Tetapi untungnya pedagang ikan tersebut segera mengakhiri ketegangan itu dengan membagi dua ikan tersebut. Kemudian tibalah waktunya bagi restoran Stellar untuk mengadakan launching. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal film, kalau koki dari restoran ini adalah Paul. Sebagai koki yang modern, terlihat jelas kalau Paul sangat perfeksionis dalam memasak dan menyajikan masakannya.
Ketika Paul tengah menyajikan makanan dari restorannya, tiba-tiba saja terdengar keributan di luar restoran. Salah satu pegawai pun keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sini, baik pegawai Stellar maupun pegawai The Seven sama-sama tak ingin kalah. Alhasil mereka pun saling menantang satu sama lain. Sky yang baru saja datang terkejut ketika diminta untuk melawan koki dari restoran Stellar. Akibat tekanan dari kedua belah pihak, Sky dan Paul pun terpaksa beradu skill. Melihat skill keduanya sama-sama hebat, seorang pejabat daerah yang kebetulan menghadiri launching restoran Stellar, ia pun mendaftarkan mereka berdua untuk ikut dalam kompetisi chef internasional, yang dimana hasil dari kompetisi tersebut akan menentukan kelangsungan Spring Avenue di masa depan. Beberapa hari kemudian, pengumuman restoran yang akan mengikuti kompetisi pun diberitakan. Di sini The Seven dan Stellar berhasil memikat hati para penonton, dan kedua restoran itu pun dinyatakan berhak untuk mengikuti kompetisi tersebut. Tak hanya itu, pada babak final nanti, mereka akan berkesempatan untuk melawan Dewa Masak yang telah menang 2 kali secara berturut-turut. Namun yang mengejutkan di sini bukanlah kemenangannya, melainkan Dewa Masak yang dimaksud adalah ayah kandung Sky. Seketika ekspresi wajah Sky pun berubah secara drastis. Setelah itu, terlihat Mayo mendatangi Uni. Di sini Mayo berniat mengundang Uni dan Sky untuk mencicipi makanan di restoran Stellar. Undangan itu pun dipenuhi oleh Sky. Terlihat Sky yang telah berada di restoran Stellar. Di sini Sky disajikan makanan telur ceplok, tapi ketika Sky mencicipi hidangan tersebut, ternyata itu bukanlah telur ceplok, melainkan buah-buahan yang diolah sedemikian rupa dan disajikan dalam bentuk telur ceplok. Setelah itu, Sky kembali diperlihatkan dengan hidangan lain. Namun kali ini Sky merasa tak terima karena ia merasa kalau Paul hanya ingin pamer skill kepadanya. Sky pun menghampiri Paul dan mengatakan kalau ia datang untuk makan. Jika Paul berniat untuk pamer, sebaiknya ia balik saja ke Prancis. Paul yang panas mendengar perkataan Sky. Ia pun meminta kepada Sky untuk mencontohkan cara memasak daging yang benar. Sky yang merasa tertantang, ia pun memperlihatkan skillnya dalam mengolah daging. Setelah itu, Paul juga menunjukkan kepada Sky caranya dalam memasak daging. Kemudian pada malam hari, tiba-tiba Sky dihubungi oleh gurunya. Dan ketika Sky menghampiri gurunya, ternyata di tempat itu telah ada ayahnya Sky. Di sini, Sky terlihat begitu emosional karena ayahnya sama sekali tak ingin mengakui kalau ia anaknya dan rela meninggalkannya demi menjadi Dewa Masak. Perdebatan antara mereka berdua pun cukup alot, sampai pada akhirnya Dewa Masak menantang Sky untuk mengalahkannya di final kompetisi nanti. Sky pun menjawab tantangan tersebut dengan senang hati dan berjanji akan membuktikan kalau ia memiliki bakat yang tak kalah hebatnya. Singkat cerita, sampailah hari di kompetisi pertama. Di sini Sky akan melawan Paul. Terlihat keduanya telah bersiap dengan bahan di mejanya masing-masing. Seperti biasa, Sky akan memasak seekor ayam dengan cara tradisional, sementara Paul akan memasak dengan cara modern.
Setelah mereka berdua selesai menyiapkan masakannya, kini giliran juri yang akan menilai. Baik masakan Paul maupun masakan Sky, keduanya terlihat sama-sama enak dengan konsep yang berbeda. Terbukti dengan hasil imbang yang mereka dapatkan. Mau tak mau, ketua juri pun harus menentukan salah satu dari mereka yang akan dikirim ke Macau untuk babak selanjutnya. Dan pilihan juri jatuh kepada Paul, karena menurut kacamata juri, dalam memasak dibutuhkan sedikit seni agar masakan terlihat lebih menarik. Paul yang kecewa dan sedih, ia pun langsung meninggalkan arena kompetisi. Bukan kekalahannya yang membuat ia sedih, tapi lagi-lagi ia tak bisa membuktikan kepada ayahnya kalau ia mempunyai bakat yang sangat hebat. Setelah kompetisi itu, Sky pun menghilang selama 2 hari, sampai akhirnya Sky didatangi oleh gurunya. Di sini guru Sky mengatakan selagi ia masih dibayang-bayangi oleh ayahnya, selamanya ia tak akan pernah berkembang. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan dengan Paul. Paul yang seharusnya bahagia bisa lanjut ke babak berikutnya. Tiba-tiba saja ia dikhianati oleh Mayo. Di sini Mayo membongkar semua rahasia Paul kepada pemilik restoran. Kalau sebenarnya indera perasa Paul telah mati. Tak hanya itu, Mayo juga mengatakan kalau ia dari awal hanya berpura-pura mendekati Paul. Semua ia lakukan hanya karena kompetisi dewa masak. Karena impiannya dari dulu ingin menjadi dewa masak. Paul yang syok dan tak menyangka kalau ia telah dikhianati. Ia pun segera bergegas pergi dari Stellar. Di tengah kegalauan Paul, tanpa sengaja ia pun bertemu dengan Sky. Mereka pun duduk dan saling mengobrol di depan spanduk dewa masak. Di sini Paul menceritakan kepada Sky kalau ia sangat mengidolakan dewa masak, dan Sky juga mengatakan kalau idolanya tersebut adalah ayahnya. Mendengar pernyataan dari Sky, Paul pun tak percaya, tapi itulah kenyataannya. Sky juga mengatakan kalau ia sangat membenci ayahnya. Demi menjadi dewa masak, ayahnya rela meninggalkannya sewaktu ia masih kecil. Setelah Sky menceritakan masa lalunya, kini giliran Paul yang menceritakan masalahnya kepada Sky. Sejak malam itu, mereka berdua pun menjadi teman baik, dan scene pun berpindah. Tak hanya mengkhianati Paul, ternyata owner dari Stellar juga mengincar The Seven dengan memaksa pihak The Seven untuk menandatangani surat pembebasan lahan. Beruntung Sky dan Paul segera datang. Paul yang telah sakit hati melihat ulah Stellar, ia pun memberikan pelajaran kepada pegawai Stellar yang sok jagoan tersebut. Setelah itu, Sky dengan rendah hati meminta izin kepada gurunya untuk bergabung dengan Paul dalam kompetisi di Macau nanti. Melihat dua anak muda berbakat yang memiliki tujuan yang sama, guru Sky dengan senang hati mengizinkannya untuk bergabung dengan Paul. Singkat cerita, sampailah kita pada kompetisi yang berada di Macau. Kali ini, terdapat 5 grup yang akan ikut serta dalam kompetisi. Termasuk juga Mayo berada di sana. Dengan sedikit sogokan, restoran Stellar yang tadinya diwakili oleh Paul, kini bisa diwakili oleh Mayo. Pada babak ini, siapapun yang berhasil menang, maka ia akan menghadapi dewa masak pada laga final nanti. Terlihat semua peserta telah berkumpul di mejanya masing-masing. Dengan waktu 100 menit, mereka semua pun diminta untuk memasak makanan sesuai bahan yang telah disiapkan. Terlihat semua peserta mempunyai bakat dalam mengolah bahan menjadi makanan. Tapi bagaimanapun juga, yang namanya kompetisi pasti akan ada yang kalah dan yang menang. Dalam kompetisi kali ini, Paul dan Sky berhasil mencuri hati juri dan para penonton. Mereka berdua pun dinyatakan lolos ke babak final. Setelah acara selesai,
Sky dan Paul pun terlihat berbincang soal babak final nanti. Di sini, Paul mengatakan kepada Sky kalau ia tak akan ikut dalam laga final nanti. Walau cita-citanya ingin menjadi dewa masak dan bertanding melawan dewa masak, tapi ia merasa tak pantas berada di situ karena ia telah kehilangan indera perasaannya. Dan untuk itu, Paul meminta agar Sky yang bertanding di final nanti. Sky yang mendengar hal itu, ia pun merasa terkejut karena dalam hatinya, ia sangat ingin melawan ayahnya dan mengalahkannya. Singkat cerita, sampailah hari di mana laga final akan berlangsung. Terlihat, Sky dan Dewa Masak telah berada di atas panggung dan kompetisi pun dimulai. Dengan skill dan jam terbang yang tak perlu diragukan lagi, ia pun menunjukkan kemampuannya. Sementara Sky sendiri hanya terdiam sambil termenung. Ia teringat akan masa kecilnya bersama teman-temannya. Tak lama setelah itu, Dewa Masak pun menghampiri dan menyiram Sky agar Sky lekas tersadar kalau ia sedang dalam kompetisi. Sky yang tersadar, ia pun segera membuat makanan. Tapi makanan yang dibuat oleh Sky sangatlah sederhana dan bisa dikatakan makanan itu adalah makanan sehari-hari yang bisa dimakan oleh orang-orang kebanyakan. Berbeda dengan Dewa Masak, ia membuat makanan ala-ala lava Merapi dan menatanya dengan sangat cantik serta indah. Setelah waktu habis, kini tibalah makanan mereka untuk dinilai para juri. Makanan yang pertama kali dicicipi oleh juri adalah makanan Dewa Masak. Terlihat para juri sangat puas dengan hasil masakan Dewa Masak. Sekarang giliran masakan Sky yang akan dinilai. Akan tetapi, Sky tidak memberikan makanannya kepada juri, melainkan langsung memberikannya kepada ayahnya atau Dewa Masak. Di sini Dewa Masak yang melihat Sky memberikan semangkok Indomie kepadanya. Ia pun seketika teringat akan masa lalunya bersama Sky di restoran The Seven. Kala itu, Dewa Masak juga membuatkan Indomie yang sama persis dengan yang dibuatkan oleh Sky saat ini. Setelah memberikan Indomie itu, Sky pun segera pergi dari arena kompetisi. Ketika Dewa Masak mencicipi Indomie buatan Sky, ia pun tak bisa menahan air matanya karena anak yang dulu ia cap tak akan bisa memasak dan tak akan bisa menjadi chef hebat, kini telah berhasil melampauinya. Dan ia pun memuji masakan Sky. Sambil menangis, ia terus menghabiskan Indomie itu tanpa menyisakan sedikit pun untuk juri. Dan di akhir film, kita diperlihatkan dengan perayaan yang diadakan di The Seven. Semua orang terlihat sangat bergembira dan sangat bahagia. Setelah itu, film pun tamat. Semoga kalian semua bisa memahami alur cerita yang saya bawakan. Dan jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan ataupun ada adegan yang kurang pas dalam editing, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu untuk alur cerita film kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.